Bismillahirrahmanirrahim, Bu Sukma. Kita akan mengawali kegiatan praktik coaching hari ini dengan kasus pertama, di mana saya akan berperan sebagai coach, sedangkan Bu Sukma akan berperan sebagai coaching. Nah, kasus pertama ini akan saya bacakan ya, Bu. Baik, Bu. Seorang teman sejawat sedang bercerita jika muridnya masih ada yang belum bisa membaca dan masih ada yang belum lancar membaca. Dia menyebut dari 13 siswa, terdapat 3 siswa yang belum bisa membaca dan 5 siswa yang belum lancar membaca. Ya. Bisa dimulai, Bu, untuk tujuan umum, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi. Baik, Saya Bu. kita awali. Baiklah. Selamat siang, Bu Ati, Novi. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Sukma. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Bu Sukma agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Ibu. Saya jadinya mengganggu waktu Bu Novi. Tidak apa-apa, Bu. Seperti biasa saja. Begini, Bu. Saya sebenarnya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Novi bisa membantu saya, nggih? Oh, dengan senang hati, Bu Sukma. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan suatu solusi atau permasalahan, pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Begitu. Kira-kira setelah nanti kita melakukan diskusi ini, kira-kira apa yang Bu Sukma harapkan ya, Bu ya? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam kegiatan membaca, Bu. Baiklah. Kira-kira masalah apa, Bu? Coba Bu Sukma ceritakan ke saya lebih dalam lagi. Kemudian apa yang Ibu Sukma rasakan? Mungkin barangkali saya bisa membantu. Begini Bu Novi, beberapa siswa saya masih ada yang belum bisa membaca dan belum lancar dalam membaca. Dari 13 siswa saya, itu terdapat 3 siswa yang belum bisa sama sekali membaca dan 5 siswa yang belum lancar dalam membaca, Bu. Oh, begitu. Baik. Apakah Bu Sukma sudah mencoba untuk melakukan pendekatan secara pribadi kepada murid-murid Bu Sukma itu? Sudah, Bu. Sudah beberapa kali saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara pribadi. Seperti itu, Bu. Lalu kira-kira apa ya, Bu, penyebabnya? Pengetahuan di awal saya itu anak yang belum bisa membaca ini rata-rata orang tuanya terlalu sibuk, Bu, dan anaknya itu hanya diberi HP saja ketika di rumah karena non sewu lingkungan tempat saya mengajar itu pedesaan deh, dan orang tuanya itu ada yang bekerja di luar negeri seperti itu. Lalu sibuknya itu hanya mengurusi ladang seperti itu, Bu. Dan anaknya itu ketika pulang sekolah ataupun di rumah itu biar tidak kemana-mana atau tidak rewelan, ini kan kelas 1 biasanya sampai Iya. menjumpai HP meskipun HP-nya ya biasa seperti itu. Nggih. Oh, sepertinya saya sangat memahami keadaan ini, Bu Sukma. Tapi kalau saya bisa mengidentifikasi, sepertinya ini hanya masalah motivasi, Bu. Kira-kira Bu Sukma ini punya ide enggak untuk membangkitkan motivasi atau keinginan anak untuk membaca? Kira-kira idenya Bu Sukma apa ya? Kalau yang sudah saya lakukan itu, Bu, di sekolah nggih, karena saya pantauannya di sekolah. Ya. Itu saya mendampingi anak-anak membaca dengan metode baca da itu, Bu. Jadi bukan Oke.
Ya, 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 saya paham, Jinji. Terus bagaimana Bu respon anak-anak ketika Bu Sukma memberikan penanganan dengan cara seperti itu? Ada satu atau dua anak saja Bu dari 13 itu yang merespon ketika disuruh membaca. Rata-rata masih kebingungan, lebih banyak diamnya seperti itu Bu. Oke, jadi dari cerita yang tadi baru saja saya dengar dari Bu Sukma, kira-kira permasalahan yang saya tangkap ini anak-anak itu intinya belum bisa membaca dan belum bisa membaca dengan lancar. Gitu ya Bu Sukma? Iya Bu, betul sekali. Kira-kira gimana ya Bu ya solusinya? Karena memang kelas 1 itu kan peralihan dari TK, tetapi ya materinya kan sudah mengharuskan Untuk siswa membaca itu ya Bu ya. bisa membaca Bu. Oke, iya saya sangat memahami kondisi ini. Baik Bu Sukma. Nah, kalau sekarang kan Bu Sukma sudah bisa mengidentifikasi masalah Bu Sukma yang Bu Sukma hadapi. Kira-kira apa? Apa nih upaya Bu Sukma yang kira-kira Bu Sukma bisa lakukan? Kira-kira langkah terdekat apa yang kira-kira Bu Sukma bisa ambil ya Bu ya? Eh, Kalau upaya yang sudah saya lakukan Bu, yaitu dengan Iya. memberikan pendampingan kegiatan literasi Bu di sekolah. Namun menurut saya masih sedikit sekali Bu untuk perubahannya terlihat itu. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya Bu ya? Meskipun sudah diberi kegiatan literasi. Tapi Bu Sukma juga bercerita ya tadi pada saat pembelajaran Bu Sukma juga menyuruh anak untuk membaca buku dengan metode baca dak kayak gitu. Namun respon anak-anak masih belum terlihat ya Bu ya? Apakah Bu Sukma sudah merefleksi kegiatan membaca dengan metode itu di kelasnya Bu Sukma ya? Eh, iya ya Bu, kenapa ya saya tidak mencoba untuk menerapkan metode yang lebih menyenangkan nggih. Refleksi dari pembelajaran metode Bacada kemarin, saya kenapa belum terfikirkan menerapkan metode yang lebih menyenangkan untuk anak-anak nggih Bu ketika belajar. Dengan menerapkan apa seperti tutor sebaya itu ya Bu. Iya Bu. Mungkin Bu, itu kan dari refleksi itu, Bu Sukmas mungkin bisa mempelajari kira-kira apakah ada yang kurang dari langkah-langkah yang sudah Bu Sukma lakukan, itu maksud saya. Jadi nanti kan itu kalau melihat dari usaha yang sudah Bu Sukma lakukan, saya kira sudah cukup bagus sih Bu. Langkahnya bagus sekali. Mungkin selama ini hanya dengan membaca buku, baca ada seperti itu, mungkin dirasa kurang menarik ya Bu ya. Jadi hasil refleksinya metode yang sudah berjalan itu sudah bisa berjalan, hanya saja kurang begitu menarik Bu kalau saya melihat dari ceritanya Bu Sukma tadi. Nah, iya Bu, nanti saya akan menerapkan niku ya tutor sebaya ya Ya, sama ya. bisa ya Bu untuk pojok baca kelas itu diperindah gitu nggih Bu nggih. Wah, itu juga cara yang bagus, Bu. Kadang-kadang anak-anak itu akan termotivasi dengan melihat kondisi kelas. Jadi mereka akan melihat sesuatu hal yang menarik sehingga mereka jadi lebih termotivasi untuk mencoba, kemudian melihat, membuka buku dan bahkan membaca sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kayaknya apa nih yang kira-kira Bu Sukma bisa lakukan lebih ya selain tadi ya? Tadi sudah ada rencana untuk membuat pojok baca ya Bu ya? Iya Bu, mungkin nanti setelah adanya percobaan tutor sebaya, kemudian mengaktifkan pojok baca kelas, nanti saya juga akan merefleksi kegiatan membaca buku yang selama ini saya lakukan ya Bu. Saya akan Hmm, menggunakan alternatif-alternatif metode yang menarik juga, ya. eh, kemudian melakukan diferensiasi konten ya Bu, agar Wah, siswa iya Bu. dan antusias dalam kegiatan membaca serta bisa berpengaruh pada proses kemampuan baca peserta didik saya ya Bu. Iya Bu, luar biasa sekali. Wah, saya cukup merasa tertarik juga terhadap idenya Bu Sukma. Eh, Jika itu bisa langkah-langkah itu bisa diterapkan dengan baik, saya yakin nanti Bu Sukma akan melihat progres perkembangan anak dengan baik Bu.
akan lebih baik kalau kita mencoba dulu dengan keyakinan bahwa ini insya Allah akan membawa perubahan baik gitu Bu Sukma. Saya sekarang sudah merasa lega tinimbang dari tadi ya Bu, saya penat, Iya. kemudian berat sangat, dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusi ya Bu dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengar itu. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang kira-kira Bu Sukma bisa lakukan ke depannya? Komitmen ya Bu ya, yang akan saya Ya, lakukan ke depan itu diantaranya itu tadi Bu, saya akan coba menerapkan metode metode tutor sebaya yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Saya oke. juga akan mengaktifkan pojok literasi kelas untuk meningkatkan atau menggugah minat baca siswa. Serta saya juga akan melakukan diferensiasi konten Ya, sesuai minat belajar siswa khususnya dalam hal membaca ya Bu. ya, baik Bu. Jadi komitmen nanti insya Allah dapat diterapkan. Dan mungkin ada satu lagi ya, masalah konsistensi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi komitmen itu bisa diterapkan dengan baik kalau ada konsistensi yang sifatnya itu berkesinambungan. Insya Allah saya yakin dengan langkah ini pasti rencana Bu Sukma akan berjalan lebih baik. Gitu Bu Sukma. Oke Bu, terima kasih sekali ya Bu. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang sedang saya rasakan, dari apa yang sedang saya galau hari ini, yang saya Baik Bu. dari peserta didik saya minat membacanya. Semoga dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya Bu, saya Hmm. bisa aksi nyata bagi peserta didik saya Bu. Terima Amin. kasih. Sama-sama Bu Sukma. Kita saling belajar ya Bu. Selamat mencoba Bu Sukma. Ya Bu, terima kasih. Ya. Baik, untuk praktik coaching hari ini, tadi kami sudah melakukan yang pertama, kemudian saat ini kasus kedua ya Bu ya. Ya. Saya sendiri, Sukma, berperan sebagai coach, dan Bu Novi berperan sebagai coachee. Kasus, seorang rekan sejawat sedang bercerita jika muridnya sering tidak mengerjakan tugas pada saat pelajarannya. Guru tersebut mengungkapkan bahwa masih menemukan siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu ketika di sekolah. Dia menyebutkan bahwa dari 25 siswa, terdapat 8 siswa sampai 10 siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Narasi, di sela istirahat siang di ruang guru, Bu Novi menghampiri saya. Monggo Bu, dipersilahkan. Baik. Selamat siang Bu Sukma. Nuwun sewu. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Novi. Insya Allah siang hari ini saya banyak waktu luang Bu. Saya lihat sepertinya Bu Novi agak murung ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada apa? Mungkin saya bisa membantu. Terima kasih Bu sebelumnya. Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu nggih niki. Tidak apa-apa Bu. Apa yang mau disampaikan Bu Novi saat ini? Monggo. Nggih, baik Bu. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya. Saya harap nanti Bu Sukma kedepannya akan bisa membantu saya Bu. Nggih Bu, dengan senang hati saya mencoba nggih. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Bu Novi? Nggih, gini Bu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah untuk hal-hal yang saat ini sedang saya hadapi Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira setelah kita berdiskusi ya Bu, apa yang mungkin Bu Novi harapkan dari kegiatan ini Bu? Nggih Bu, gini, yang saya harapkan apabila nanti kita bisa berdiskusi ya Bu ya, saya ingin meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugasnya Bu. Karena mereka sering banget Bu menunda-nunda tugas, sehingga
tugasnya tidak sampai di saya tepat waktu. Coba terlebih dahulu Bu Novi ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu, Bu. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini kan beberapa siswa saya mengerjakan tugasnya tidak selesai tepat waktu. Nah, dari 25 siswa, terdapat 8 sampai 10 siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, Bu. Kira-kira penyebab utamanya apa ya Bu, kok bisa seperti itu? Gini, Bu, ketika pelajaran di kelas, anak-anak itu banyak yang kurang fokus. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang ngajak ngobrol temennya, ada juga yang sambil menggambar. Macam-macam lah, Bu. Pokoknya kegiatannya banyak banget di kelas itu. Lalu bagaimana cara Bu Novi mengajar di kelas, Bu? Biasanya, saya mengajar menjelaskan materi yang terdapat pada buku pelajaran sambil anak-anak saya ajak untuk tanya jawab. Kemudian, mereka saya ajak untuk mengerjakan soal yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Lalu Bu, kemudian dengan cara mengajar Bu Novi, respon anak-anak ketika diajar dengan langkah-langkah seperti itu bagaimana ya Bu? Ada beberapa saja yang merespon Bu ketika diajak untuk bertanya jawab. Jadi tidak semuanya bisa merespon dengan baik. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu permasalahannya yang Iya Bu, iya. anak-anak tidak aktif saat mengikuti pembelajaran sehingga banyak yang mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu ketika sekolah ya. Intinya seperti itu ya Bu. Iya Bu, iya betul sekali Bu Sukma. Kira-kira dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, Bu Sukma ada solusi buat yang Bu? Nah, sekarang kan Bu Novi sudah tahu permasalahannya, inti permasalahannya. Nah, lalu upaya apa yang sudah Bu Novi lakukan sejauh ini? Dari hal-hal yang saya temui yang tadi saya sampaikan, upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah memberikan lembar kerja satu persatu Bu. Yang tinggal kemudian mereka tinggal menjawab pertanyaannya saja. Saya juga sudah mencoba memberikan ice breaking agar siswa dapat selalu fokus dalam pembelajaran mereka. Namun masih ada beberapa yang terlambat buka tugas Bu. Saya sampai bingung Bu ini mau diapain lagi gitu. Jadi hasilnya itu masih ada beberapa siswa ya Bu ya yang belum tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Nah, apakah Bu Novi nih sudah melakukan refleksi pembelajaran di kelas selama ini Bu? Oh iya Bu, enggak, subhanallah refleksi ya Bu ya, maaf Bu, iya. Pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik dan kurang menyenangkan sepertinya Bu kalau hasil versi saya. Metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid tentunya. Kalau gitu, apa ya Bu yang harus saya lakukan Bu Sukma? Coba ya Bu ya, Bu Novi mencoba untuk melakukan refleksi ya Bu. Apakah Bu Novi ingin melakukan sesuatu agar anak-anak lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran? Saya ingin melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas sepertinya Bu, karena saya melihat anak-anak itu memiliki model pembelajaran yang berbeda-beda. Kayaknya seperti itu Bu. Itu adalah upaya yang bagus Bu, langkah yang bagus juga. Jadi apa nih yang akan Bu Novi lakukan ke depannya setelah mengetahui hal tersebut, kemudian refleksi, menggunakan diferensiasi pembelajaran? Apa Bu yang akan dilakukan? Sepertinya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Saya akan mengobservasi gaya belajar siswa, menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi juga Bu, supaya tidak jenuh kelasnya nanti. Nah, itu Bu langkah-langkah yang bagus sekali Bu. Langkah yang Bu Novi ambil sudah tepat. Saya setuju Bu dengan ide-ide dari Bu Novi. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya yang saya hadapi Bu. Nah, sekarang sudah menemukan solusinya ya Bu dari permasalahan yang dirasakan oleh
panjenengan ya Bu Novi. Nah setelah itu kita sudah berdiskusi ya Bu ini ya. Nah, Ya Bu. jadi, kemudian komitmen ke depannya itu Bu Novi akan seperti apa? Apa yang akan Bu Novi lakukan gitu Bu? Iya Bu, di dalam bayangan saya, komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Saya akan mengobservasi gaya belajar siswa, menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias anak-anak. Jadi maksud saya supaya anak-anak paham dan pada akhirnya tugas-tugas juga dapat dikumpulkan dan selesai tepat waktu. Nah, rencana yang bagus sekali Bu Novi. Kemudian nih ya, kira-kira Bu Novi akan memulainya kapan? Ya Bu, saya akan memulainya hari ini dengan membuat lembar observasi kebutuhan siswa dan akan saya berikan besok. Selanjutnya saya akan mempersiapkan media pembelajaran dan memulai pembelajaran berdiferensiasi Senin depan insya Allah. Baik Bu, keren sekali rencana Bu Novi ya. Semoga dapat melakukannya dengan baik dan semua siswa dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, amin Bu. Terima kasih sekali Bu Sukma atas waktunya dan tentu saja motivasi ini luar biasa sekali Bu untuk saya. Sama-sama Bu Novi, tetap semangat nggih dalam membersamai siswa-siswi Bu Novi di sekolah. Kita saling Amin. memberikan motivasi, memberikan support gitu ya Bu nggih. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Sukma. Sami-sami Bu Novi. Ya.